Oh. Film diawali dengan menampilkan seorang polisi Hong Kong bernama Along dan pacarnya yang bernama Chloe yang sedang melakukan pekerjaannya sebagai artis kelas 2 atau pemeran pelengkap saja. Lalu Chloe menelpon Along yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke acara foto pernikahan mereka hari ini. Dan sebelum itu, Chloe menyuruh Along untuk singgah ke bank mengambil uang terlebih dahulu. Lalu pada saat Along sedang berjalan ke bank, ia menjumpai beberapa teman polisinya yang tampak sangat santai melakukan pekerjaan mereka. Dan pada saat Along berada di dalam bank, tiba-tiba lampu di ruangan bank itu mati karena ada perampok yang sedang ingin membobol bank tersebut. Along pun sempat menghayal dengan aksinya yang bisa mengalahkan para perampok itu dengan mudah. Tapi itu hanyalah khayalan Along, yang mana pada saat ia ingin mengambil mainan anak kecil di sana, sang anak malah menangis melihat Along yang ingin mencuri mainannya. Dan karena ulahnya itu, Along pun hampir ditembak oleh perampok di sana. Tapi karena alarm berbunyi, para perampok itu pun keluar dan melempar bom ke arah polisi yang berjaga di sana, serta menembak beberapa polisi, di mana nampak kalau polisi Hong Kong sama sekali tidak profesional dalam pekerjaannya. Dan bahkan satu teman Along yang bernama Huang ditarik masuk ke mobil saat para perampok itu lari menggunakan mobilnya. Along pun dengan lincah mengejar mobil tersebut dan berusaha menangkap para perampok itu. Along yang merupakan seorang agen polisi berpengalaman dengan sangat mudah bisa mengalahkan para perampok itu, sementara polisi Hong Kong hanya bisa menjadi beban saat itu. Dan bahkan di tengah perkelahiannya, datang reporter TV yang menyiarkan aksi Along dan perampok itu secara live, serta memberikan mereka senjata agar makin banyak penonton yang melihat acara itu. Lalu pada saat perampok itu berhasil dikalahkan, Along langsung mencoba memberhentikan mobil itu. Tapi karena remnya telah blong dan mengarah ke kantor polisi Hong Kong serta hampir menabrak atasannya, hingga akhirnya ia malah dimarahi habis-habisan oleh atasannya. Pada malam harinya, Chloe memarahi Along habis-habisan karena ia dianggap tidak memiliki perasaan, dan juga mengatakan Along yang sudah 10 tahun menjadi polisi tapi tidak pernah naik pangkat. Lalu Along juga mengejek Chloe karena ia hanya berperan sebagai artis untuk dipukul dan disiksa saja. Chloe yang marah lalu memukul Along terus-menerus sampai ia sendiri terjatuh dan dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Esok harinya, Along dipindahkan ke bagian barang bukti yang hanya mengurus berkas-berkas saja, sementara Huang dinaikkan pangkatnya menggantikan Along. Along pun mengatakan kalau padahal ia telah banyak melakukan misi yang sangat berbahaya, yang mana ia pernah melawan 3 orang sindikat narkoba, tapi ia tidak mendapatkan penghargaan karena dianggap telah membakar setengah hutan di sana. Serta Along juga mengatakan masih banyak misi lainnya yang telah ia laksanakan. Dan pada saat Along keluar berpamitan pada rekan-rekannya yang menjadi bawahannya dulu, mereka awalnya hanya berpura-pura sedih, tapi setelah Along pergi, mereka semua tampak sangat gembira karena akhirnya mereka bisa pulang kerja tepat waktu, yang mana selama ini Along yang rajin biasanya selalu menyuruh bawahannya untuk lembur.
Lanjut setelah Alung dipindah tugaskan, karena pekerjaannya yang itu-itu saja dan ditambah ia yang galau karena ditinggal sang pacar, Alung pun kini hanya duduk makan begitu terus setiap hari, hingga 6 bulan setelah itu, berat badan Alung telah lebih dari 100 kilo. Dan pada suatu malam hari, Alung merayakan hari ulang tahunnya sendiri di kantornya. Berpindah ke Jepang, di mana seorang bos yakuza yang sedang ingin menonton film Hong Kong yang mana ia sangat suka dengan wanita di film itu yang ternyata adalah Chloe, dan ia menyuruh cucunya untuk segera mengundang Chloe ke Jepang agar ia bisa bertemu dengan artis favoritnya itu. Lalu esoknya, Huang membawa Alung ke rumah sakit jiwa dan menjelaskan sewaktu kejadian perampok bank kemarin, ada seorang turis Jepang yang merupakan sutradara film porno yang terkena ledakan bom yang menyebabkan otaknya bermasalah. Lalu Huang menyuruh Alung untuk mengantar pria Jepang itu kembali ke negaranya besok, dan Huang juga mengatakan kalau nanti akan ada polisi Jepang yang menjemputnya di sana. Alung yang awalnya menolak hanya bisa pasrah, dan bahkan Huang menyuruh Alung untuk membayar biaya rumah sakit pria itu terlebih dahulu. Esoknya, Alung pun sudah berada di pesawat dengan pria itu, dan pada saat hendak ke toilet, Alung secara tidak sengaja bertemu dengan mantannya Chloe. Chloe pun sempat kaget dan bahkan hampir tidak mengenali Alung yang telah berubah karena badannya yang gemuk. Chloe juga mengatakan kalau ia ke Jepang untuk menghadiri undangan di sana. Lalu Alung yang ingin mengajak Chloe buat makan malam nantinya dipotong pembicaraannya oleh seorang pria yang merupakan cucu dari bos yakuza itu dan menyuruh Chloe untuk duduk karena pesawat akan segera lepas landas. Dan sewaktu melihat Alung kembali ke kursinya, pria yakuza itu juga sempat melihat ke arah orang yang dibawa Alung dan sepertinya ia mengenali pria itu. Sesampainya di Jepang, Alung telah ditunggu oleh polisi yang bernama Endo dan seorang penerjemah yang bernama Maggie yang akan membantu Alung selama di Jepang. Lalu pada saat mereka berada di mobil, Endo diam-diam kentut dan mengatakan pada Alung kalau pria gila inilah yang kentut. Lalu Endo pun mengajak pria itu ke toilet yang mana ternyata ia adalah bagian dari yakuza. Dan di dalam toilet telah ada pria yang menunggu untuk membunuh pria gila itu. Tapi karena pria gila itu berhasil melawan, ia pun kabur dari sana dengan telanjang dan bergantung di mobil yang melintas. Alung yang melihat pria itu pun tidak bisa mengejarnya. Sementara itu Endo membawa mobil Maggie untuk mengejar pria itu. Setelah itu, Alung dan Maggie menunggu di kantor polisi Jepang. Dan tak lama kemudian, Endo datang mengatakan kalau pria gila itu belum ditemukan dan menyuruh Alung untuk menunggu sampai besok pagi. Alung pun dimarahi habis-habisan oleh Huang karena ulahnya. Tapi Alung berjanji akan menemukan pria itu, dan kalau tidak, ia tidak akan pernah kembali ke Hong Kong. Dan kesialan Alung tak hanya di situ. Endo juga membawa tas yang salah milik Alung, yang mana tas yang diberikan Endo itu berisi pakaian dalam wanita. Lalu seorang pria yang sedang datang ke kantor polisi memanggil Alung, karena ternyata pria yang bernama Chiusa itu adalah sahabatnya. Malam harinya, Chiusa membawa Alung ke tempatnya, yang mana ia telah berada di Jepang selama 10 tahun dan meninggalkan pekerjaannya sebagai detektif demi seorang wanita yang ia cintai yang sedang membuka kafe di Jepang. Dan tidak lama setelah itu,
kafe yang tengah ramai pengunjung didatangi oleh preman di sana yang menagih hutang pada pacar Chiusa karena ia telah kalah berjudi. Tapi karena tidak bisa membayar, preman di sana pun menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan kafe tersebut. Lalu Alung datang dan menghajar para preman itu. Meskipun dengan badan gendutnya, Alung masih sangat lincah dan berhasil menghalau para preman itu sampai polisi Jepang datang. Tapi Chiusa mengatakan kalau polisi Jepang itu hanya datang dan menyuruh mereka semua pergi tanpa menangkap para preman itu. Alung pun hanya bisa geleng-geleng kepala melihat itu. Di tempat lain, cucu dari bos Yakuza yang bernama Shikamura telah berada di sebuah gudang dan sedang menginterogasi pria gila itu. Karena ternyata di suatu malam saat pria gila itu sedang syuting di sebuah gudang, ia sempat merekam aksi kejahatan para Yakuza itu. Dan juga ia sempat memindahkan rekaman itu ke handphone miliknya. Itulah alasan mengapa Shikamura menyuruh Endo untuk menangkap pria gila ini untuk menanyakan di mana ia menyimpan handphone. Tapi karena pria gila itu tidak mau menjawab, ia pun terus disiksa oleh para Yakuza itu hingga tewas. Pagi harinya, Alung mendapat kabar dari Endo kalau pria gila itu telah tewas bunuh diri kemarin di laut. Alung yang melihat jasad pria itu mengatakan pada Endo kalau sangat banyak bekas luka di tubuhnya, sehingga ini tidak mungkin disebabkan oleh bunuh diri. Tapi Endo yang bekerja sama dengan Yakuza mengatakan kalau pria itu tewas karena bunuh diri, dan sebelum ia tewas ia sempat menulis sebuah surat dan kasus dianggap selesai. Lalu Endo pun menyuruh Alung untuk segera kembali ke Hong Kong. Alung yang sangat curiga pun lalu meminta Chiusa yang dulunya adalah detektif Hong Kong untuk pergi menemaninya ke rumah pria yang telah tewas itu dan mengecek barangkali handphone itu masih ia simpan di rumahnya. Dan setelah Alung mencari di beberapa tempat, akhirnya ia pun berhasil menemukan handphone tersebut di dalam kasur. Sementara temannya digigit oleh anjing di rumah itu. Esok harinya, Alung dan temannya pergi ke pasar ikan terdekat di sana, yang mana Alung sempat kaget karena mantannya juga berada di sana sebagai tamu undangan. Lalu Alung dan temannya berpencar untuk mengecek setiap tempat di pasar ikan itu, di mana Chiusa melihat beberapa pria membawa ikan besar ke mobil box dan sempat menjatuhkan satu ikan besar di sana. Chiusa pun langsung mengambilnya untuk dimakan. Chiusa yang sedang makan ikan itu pun merasa mabuk, dan setelah ia lihat ternyata di dalam ikan itu terdapat banyak bungkus narkoba di dalamnya. Lalu preman di sana pun langsung datang menghajar Chiusa. Lalu Alung yang datang dan melihat kalau temannya sudah teler, ia pun menghajar seluruh preman di sana dan pada akhirnya menimbulkan kegaduhan di pasar ikan itu, yang mana mantannya kembali kecewa dan menganggap Alung selalu membuat masalah di dalam hidupnya. Dan pada saat Endo datang, ia sama sekali tidak peduli dengan Alung dan malah hormat pada bos Yakuza itu dan membawa Alung serta temannya ke kantor polisi. Setelah di kantor polisi, Negi mengatakan kalau polisi Jepang tidak memiliki bukti untuk menangkap Yakuza.
Lalu Alung pun hanya bisa merenungi pekerjaannya sambil mengingat masa lalunya dan merasa kalau ia telah gagal dalam menjalankan hidupnya selama ini. Setelah itu, Alung pun mengganti pakaiannya dan mengajak Chloe untuk makan malam bersama. Lalu setelah makan dan bersenang-senang, Alung pun mengajak Chloe untuk balikan, serta berjanji akan berhenti menjadi polisi dan akan membuka toko saja setelah itu. Dan tidak lama kemudian terjadi gempa di sana, di mana setelah gempa berhenti, Chloe yang melihat kalau Alung masih menolong seluruh orang di sana merasa kalau Alung tidak akan bisa berhenti menjadi polisi. Lalu dengan kecewa, Chloe pun pergi meninggalkan Alung. Esok harinya, Shikamura datang menjumpai kakeknya serta menyuruhnya untuk menandatangani surat wasiat dengan mengancam akan membunuh kakeknya apabila menolak. Dan setelah ia dapat tanda tangan dari kakeknya itu, Shikamura juga tetap membunuh kakeknya hingga tewas. Lalu pada saat Chloe datang ke ruangan itu, yang mana awalnya ia ingin berpamitan pada bos Yakuza itu untuk kembali ke Hong Kong, tapi karena Chloe melihat Shikamura di sana, ia pun ditangkap oleh Shikamura meskipun ia sempat berhasil melawan. Kembali ke Chiausa, yang mana karena ia memegang HP yang merupakan barang bukti dari Yakuza itu, para anak buah dari Shikamura pun datang untuk mengambil handphone tersebut. Lalu Chiausa pun melawan para preman itu dibantu oleh pacarnya, hingga akhirnya Chiausa sempat ditusuk oleh salah satu preman di sana. Dan setelah itu, Alung pun datang dan dengan mudah bisa menghajar mereka semua. Dan pada saat polisi Jepang datang, Endo lagi-lagi hanya menyuruh mereka pergi tanpa menangkap para preman itu. Alung yang geram pun memarahi Endo karena ia dianggap terlibat dengan para Yakuza itu. Lalu Endo pun sambil tertawa mengatakan kalau semua ini memang adalah rencana darinya sejak awal. Maggie lalu merekam ucapan Endo itu dan juga menendangnya. Lalu Endo pun berlari mengejar Maggie, tapi sialnya ia tertabrak mobil yang melintas di sana. Setelah itu, Alung mendapat telepon dari Chloe, dan pada saat ia angkat, ternyata orang yang berbicara di telepon itu adalah Shikamura yang mengancam Alung untuk mengantar HP itu ke menara Tokyo atau ia akan membunuh Chloe. Alung yang mendengar itu pun langsung pergi ke sana untuk menolong Chloe. Dan setibanya di sana, Alung pun langsung menghajar Shikamura dan anak buahnya. Setelah itu, Shikamura yang terbangun dari pingsannya kembali melawan Alung di menara Tokyo. Dan setelah cukup lama bertarung, Alung pun akhirnya bisa mengalahkan Shikamura dan membawa Chloe pergi menaiki helikopter yang dikendarai oleh Maggie dan Huang. Alung,